Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar sedikit tentang cara meremote di real device. Jadi di sini bisa kalian lihat ada PC, ada laptop, ada kabel, dan juga ada switch nih, teman-teman. Di switch ini tuh banyak port-port atau interface nih. Di sini juga ada yang gunanya itu untuk menghubungkan si kabel ini nih. Jadi si kabel itu nanti dihubungkan ke port dan yang ini tuh akan dihubungkan ke laptop, ke PC ataupun ke access point dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jadi gunanya port-port ini tuh ya itu tadi untuk menghubungkan, untuk meremote ke PC-PC atau laptop-laptop melewati perantaranya yaitu kabel nih, teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar untuk meremote di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Seperti biasa, kita langsung taruh aja switch. Switch-nya kita simpan satu dan juga PC-nya. Nah, kemudian kita ke bagian connection, teman-teman. Nah, biasanya kan kita pakai ini ya, yang automatically, yang otomatis. Nah, sekarang kita bakal pakai yang warna biru ini, teman-teman nih, yang namanya itu console. Nah, kita klik di switch, kita pilih yang 0/1 saja, kemudian ke PC dan klik yang RS232 ini, teman-teman. Nah, jika sudah tersambung, kita tinggal untuk meremote-nya. Tuh kalau ke switch itu kan klik ini, CLI ini langsung, jadi ini mudah. Di sini tinggal klik, tinggal masukkan prom-promnya. Nah, tetapi karena di device secara langsung, switch itu tidak memiliki tampilan, maka kita akan menggunakan di PC nih. Kalau di PC sebenarnya sama saja sih. Desktop ke terminal, kemudian kita ini oke kan aja. Nah, udah kalau udah gini kita tinggal membuat promnya di sini nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal belajar beberapa perintah dasar yang ada di Cisco Packet Tracer, teman-teman. Kita klik switch-nya. Nah, di bagian awal ini kita bakal ada tulisan switch dan juga ada tanda lebih besar nih atau tanda panah, teman-teman. Jadi ini tuh namanya user ya, di mana ini tuh adalah tingkatan yang paling bawah bisa dibilang ya. Yaitu kita bisa klik tanda tanya. Nah, jadi di bagian user ini kita cuma bisa pakai beberapa prompt aja nih, teman-teman, belum bisa melakukan yang namanya configuration. Untuk ketingkatan selanjutnya kita bisa ketik enable, atau kalian mau disingkat EN juga bisa, teman-teman. Enter. Nah, ini tandanya udah berubah nih jadi tanda pagar. Ini namanya itu privilege, yaitu bagian yang selanjutnya. Di mana di sini tuh prompt yang bisa kita gunakan itu lebih banyak dibandingkan bagian pas kita di user tadi. Nah, kita bisa klik tanda tanya lagi. Nih, tuh. Lebih banyak prompt yang kita gunakan ya. Di sini juga masih ada tulisan more. Kita masih bisa klik enter. Nah, kita bakal dapat prompt yang lain nih, nambah SSH kan. Atau, tapi itu cuma nambah satu. Atau kalian bisa klik spasi nih. Nah, dari SSH ini tambah 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kita nambah prompt-prompt selanjutnya nih. Jadi, nggak kayak enter tadi yang cuma nambah satu. Terus kita ke tingkatan selanjutnya, kita bisa klik config. Config ini tuh dari configuration terminal, disingkat. Kita enter. Nah, tandanya masih pagar, tapi di sini ada tulisan config nih. Nah, jadi di bagian ini kita bisa klik tanda tanya. Ini dia nih. Jadi di bagian ini kita udah bisa mulai untuk nge-configuration nih, teman-teman. Dan juga prompt-nya jelas jauh lebih banyak ya dibandingkan di bagian user ataupun privilege tadi. Nah, di bagian ini tuh disebut juga global configuration. Nah, sesuai namanya, ini tuh adalah tempat untuk kita nge-configure. Tuh, masih banyak yang lain. Nah, terus kalian kalau mau keluar dari sini, kalian bisa klik exit. Nah, itu bakal ke tingkatan yang sebelum ini. Exit lagi. Nah, bisa ditulis EX juga, teman-teman. Kita balik ke awal. Terus kita sekarang bakal belajar tentang password encryption di Cisco nih. Pertama kita bisa klik ini. Nah, di bagian awal itu tampilannya akan seperti ini. Kan di bagian user itu belum bisa
untuk nge-config. Jadi kita ke bagian global configuration dulu. Terus kalau di sini kita udah bisa nge-config kan teman-teman. Jadi bisa kita ketikkan yaitu enable ina, langsung kalian tap, terus pas tab, bisa kita masukkan passwordnya itu 111, enter. Kalau udah exit. Nah, jadi pas kita mau masuk itu nih ke sini, kita tuh nggak bisa langsung masuk tuh. Jadi kita harus masukin passwordnya teman-teman. Terus kita klik password tadi 111. Nah, kelihatan kan passwordnya karena jadi lebih rahasia gitu. Tapi pas kita ketik enter, nah ini udah bisa nih untuk ke config selanjutnya. Nah, udah bisa. Terus ada yang tapi teman-teman, ini tuh gak aman banget karena kita bisa ngelihat sandinya nih, show run. Maaf, show run. Nah, langsung kelihatan teman-teman sandinya yang tadi udah kita buat. Maka dari itu ada yang lebih secure, lebih aman daripada yang tadi. Jadi kita ke bagian masukin dulu kontek. Nah, namanya itu enable secret. Nah, kita bisa namain apa ya? Misalkan namaku Ataya. Langsung enter. Exit. Nah, exit lagi. Kita mau ke bagian kedua. Nah, passwordnya ini kita klik Ataya. Nah, udah bisa kan teman-teman nih, kita lihat show run. Jadi show run itu kita tuh ngelihat prompt yang udah pernah kita lakuin sebelumnya. Nah, kalian dapat lihat teman-teman, sini tuh nggak kelihatan. Itu entah ini apa gitu loh. Jadi maka dari itu ini tuh lebih aman banget teman-teman si enable secret ini. Nah, tapi si enable password ini juga nih, itu bisa untuk kita samarin nih. Kayak gini kurang lebihnya bakal kayak gitu. Nah, jadi kita config kontak, kemudian ketik service password encryption. Di sini kalian bisa klik password yang ini, enter, exit lagi. Nah, teman-teman, oh iya, di sini tuh kalian tuh bisa masukin IP yang tadi ya, 123.111 atau yang namaku Ataya. Jadi bisa masukin nama manapun. Nah, terus kita lihat show run. Nah, teman-teman, si password yang tadi 111 itu udah berubah nih jadi seperti ini. Tapi teman-teman, meskipun ini udah seperti ini nih, misalkan kita salin nih, klik kanan, copy. Kita langsung aja ke ini. Nah, kalian bisa ketik teman-teman ini. Oke, aku ketik Cisco password 7 decrypt nih, ini. Kalian klik kemana aja bebas. Nah, password yang tadi bisa kita tempel sini. Kalian submit. Langsung ketahuan teman-teman. Ini ya, password yang udah kita masukin tadi. Nah, maka dari itu udah jelas jauh lebih aman kita pakai si enable secret ya teman-teman, yang ini nih. Itu jauh lebih aman banget. Ini jauh lebih aman banget kita pakai. Nah, sekarang kita bakal belajar untuk memasukkan IP address menggunakan router lagi nih teman-teman. Nah, kita taruh routernya, kita pilih yang paling kanan ini, simpan sini, switchnya ini udah, kemudian tambahkan PC nih. Misalkan PC-nya ada 2.
Sini 2, sana 1 nih di seberang. Kita pasang yang otomatis aja ya. Kita pasang dari sini, dari router ke switch, kemudian dari router lagi ke seberang, dan dari switch PC, dari switch lagi ke PC. Nah, kemudian kita bakal nambahin IP address nih. Jadi kita buat 2 IP. Pertama 10.10.10.1/24. Ini segmen yang di sebelah sini, teman-teman. Di bagian sebelah situ. Kita buat lagi 20.20.20.1. Maaf, salah. 0/24. /24. Ini biar gampang aja kita jadi tuliskan networknya. Nah, kemudian ini tuh buat yang bagian sini ya, teman-teman. Ini untuk yang bagian sini. Nah, kemudian kita buatkan juga nih IP-nya untuk si router. Kita langsung tulis aja titik satu. Titik satu ini tuh artinya berarti itu 10.10.10.1 ya. Tapi biar gampang aja kita langsung tulis titik satu. Ini titik 2 sama ya sistemnya kayak yang tadi. Kemudian titik 3. Ini juga titik 1. Ini berarti yang bagian sini ya. Berarti 20.20.20.1. Yang ini titik 2. Nah, kalau ini sebagai biar ngegampangin aja sih, biar lebih mudah. Nah, kemudian langkah pertama yang perlu kita lakuin adalah langkah pertama kita perhatiin adalah ininya nih. Kita lihat ini tuh FA 0/0. Sebelah sini yang ini FA 0/1. Nah, kita pergi langsung ke router CLI, kita masukin nih. No. Nah, pertama kita seperti biasa ke mode yang privilege dan kemudian ke config. Typo config. Ini ke mode configuration global. Nah, kemudian promnya itu pertama kita ke INT interface FA 0/0-nya tadi. Nah, ini kita tuh mau interface itu kita mau masuk ke si port yang FA 0/0 tadi, teman-teman. Kemudian kita no shutdown. No shutdown ini kita tuh untuk menyalakan. Enter. Nah, sit. Ini kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini si kabelnya itu langsung nyala. Kan yang ini yang FA 0/1 itu belum ya, masih merah tuh. Ini kita langsung aja interface FA 0/1. No shutdown. Ini kita udah nyalain dua-duanya nih, teman-teman. Kita lihat udah warna hijau ya, udah warna hijau di sini. Kita langsung lanjut aja untuk memasukkan IP address-nya nih, teman-teman, ke CLI tadi, kemudian kita masuk ke interface yang 0/0 dulu. Nah, ini promnya IP address, kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian untuk slash-nya kan 24. Nah, kalau di Cisco ini kita nggak bisa langsung nulis si slash-nya. Jadi kita harus masukin subnet mask-nya nih. Tadi kan slash 24, 255.255.255.0. Enter, kita exit. Terus kita lanjut ke interface yang sebelah. Interface yang FA 0/1. IP address 20.20.20.1. Nah, slash-nya tadi 255.255.255.0. Kita exit. Nah, kalau udah kita bisa exit lagi nih ke mode privilege, teman-teman. Kita cek show IP. Show address. Hah? Ya?
Nah, kalau udah gini nih teman-teman, kita udah masukin ke routernya, kita bisa ke router nih. Tuh bisa kalian lihat tuh teman-teman, pas Ethernetnya itu udah masuk IP, udah punya IP address-nya tuh, udah up ya. Nah, kalau udah kita langsung aja ke si PC-nya nih. Langsung ke desktop, IP configuration kita masukin 10.10.10. Ini mau aku salin nih biar gampang nanti. Nah, kalau udah titik 2 ya tadi yang sebelah PC pertama, kemudian ininya 255 titik 0. Masukin juga default gateway yang di segmen sebelah kiri, yang di bagian sebelah kiri jadi 1 ya. Ini kita masuk ke yang PC sebelahnya. Desktop IP configuration, masukkan IP titik 3. Kemudian sini 255 titik 0. Kemudian default gateway-nya titik 1. Nah, kemudian kita langsung ke yang segmen bagian kanan sini. Kita ke desktop lagi, IP configuration, kita masukin IP-nya 2, kemudian ininya sama ya. Default gateway-nya itu berarti, maaf teman-teman, ini aku salah. Harusnya itu kita nge segmen yang sebelah kanan itu 2020 ya. Ini kita masukin 20.1. Nah, kalau udah gini kita udah berhasil nih teman-teman nge-configuration si IP address-nya, si routernya juga. Nah, sekarang kita coba kirim surat ya. Kirim, kita nge-ping ke PC ini yang sama. Nah, ini langsung successful. Kita coba ke yang PC yang ada di seberang nih, yang segmennya itu berbeda, yang block subnet-nya berbeda. Nah, awal pasti violet, kita coba lagi. Kita kirim lagi. Nah, udah successful teman-teman, tandanya kita udah berhasil untuk mengkonfigurasinya. Nah, selanjutnya aku mau ngajarin tentang cara ini teman-teman. Sebenarnya ini itu gampang sih, sama kayak exit. Nih, kita misalkan ini ada di mode privilege, mau ke mode global. Di sini kita masuk ke interface. Nah, kalau kita exit, kan kita masih bakal tetap di global configuration ya. Tapi gimana kalau kita ketikkan N? Nah, kita balik ke mode privilege. Enggak kayak exit yang fungsinya itu kita tetap di mode global configuration. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang mau kesampaian di materi kali ini. Maaf ya kalau ada banyak salah kata ataupun perbuatan. Ya teman-teman.